Shalom teman-teman yang terkasih, mengucap syukur pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul dalam persekutuan yang kudus. Mari sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Mari teman-teman, pada kesempatan yang indah kali ini, kita sama-sama mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia. Karena Dialah yang layak terima pujian dan pengagungan dari kita. Mari kita sama-sama buka hati kita. Kita mau memuji dengan kesungguhan hati kita. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam Tuhan. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari dengan kesungguhan hati kita memuji pujian ini dengan kesungguhan hati. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways. Your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Kami Tuhan, into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan pada kali ini ya Tuhan. Kami datang bersama-sama ya Tuhan di hadirat-Mu. Kami rindu akan lawatan kasih-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau yang bekerja dalam setiap kami ya Tuhan. Kiranya persekutuan pada kali ini ya Tuhan, boleh menjadi pembaruan bagi hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa persekutuan kami dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita serahkan semua persoalan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah jawaban di setiap doa kita. Dan saat kita datang dengan hati yang penuh dengan penyembahan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan, kami datang hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, persekutuan pemuda remaja ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati setiap kami, Engkau yang melindungi setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang sekolah ya Tuhan, yang sedang kuliah. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat ya Tuhan, Engkau yang memberikan, Engkau yang akan menolong setiap kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang bekerja. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau memberikan hati yang bijaksana, Engkau memberikan hikmat kepada setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk hamba-Mu ya Tuhan, untuk seluruh majelis yang mengurus ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan pertolongannya Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat kepada seluruh hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Di tengah ketidakpastian dunia ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan mengurapi semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta jajarannya ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan mengurapi seluruh pemerintahan ya Tuhan. Engkau memberikan hati yang bijaksana ya Tuhan. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Biar mana boleh menjadikan bangsa ini ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk aparat, untuk petugas garda terdepan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan kesehatan ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan pertolongan ya Tuhan. Bila mana banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi saat ini yang masih terjadi sampai saat ini ya Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan, mulai banyak terjadi pemulihan yang terjadi. Tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang akan terus bekerja. Bila mana pandemi ini boleh berakhir ya Tuhan, dan kami boleh bersama-sama kembali ya Tuhan, untuk bersekutu di dalam nama-Mu. Kami serahkan doa kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Akan aliran sungai, begitulah kita rindu akan lawatan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang
tergersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati
tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau mengizinkan kami kembali untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan ajar kami untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun kita boleh bersama-sama menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap kehidupan anak-anak remaja dan pemuda, yaitu tentang masa depan. Kalau kita memperhatikan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak cara yang ditempuh oleh anak-anak muda untuk mempersiapkan diri dalam menempuh masa depan yang lebih baik. Anak-anak muda mulai mempersiapkan untuk belajar dengan baik, untuk menggapai cita-cita yang diidamkan. Kalau saya boleh bertanya saudaraku, apakah yang menjadi cita-cita saudara? Coba saudara renungkan dan jawablah di dalam hati masing-masing. Dan pertanyaannya, ketika saudara sudah menentukan masa depan itu, sejauh mana kita mempersiapkan untuk menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita memperhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit dari setiap anak-anak remaja yang menempuh segala cara dalam mempersiapkan masa depannya dan pada akhirnya berujung dalam kehancuran. Dan hal inilah yang membuat anak-anak muda khawatir, membuat anak-anak muda tawar hati dan hilang keberanian. Oleh sebab itu, apa kata firman Tuhan tentang masa depan bagi orang percaya? Mari saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal. Pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-18. Sekali lagi kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab jelas mencatat bahwa masa depan itu sungguh ada. Saudara, mari kita belajar untuk percaya akan janji Tuhan
bahwa apapun yang menjadi kerinduan kita, masa depan kita, percayalah bahwa itu sungguh ada. Dan masa depan bagi orang percaya itu tidak akan hilang. Harapan kita akan masa depan yang akan datang, yang kita rindukan itu tidak akan pernah hilang. Namun saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus menghadapi masa depan yang tidak kita lihat, masa depan yang masih belum ada kepastian. Alkitab mencatat dalam Amsal 23 ayat yang ke-17, kita tidak bisa melupakan ayat ini. Yaitu demikian firman Tuhan, Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan anak-anak muda. Mungkin saat ini kita melihat ada orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, yang hidupnya seringkali memilukan hati Tuhan, terlihat berhasil dalam menggapai masa depan. Terlihat lebih sukses daripada kita yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Saudara, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa janganlah hati kita iri kepada orang-orang yang berdosa. Janganlah kita iri ketika melihat orang lain lebih berhasil, orang yang tidak menyenangkan Tuhan, orang yang tidak melayani, yang senantiasa hidup tidak benar di hadapan Tuhan, kelihatannya lebih berhasil daripada kita. Janganlah kita iri terhadap mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melihat masa depan yang tidak ada di depan mata, yang tidak terlihat dengan jelas? Saudara, Alkitab jelas mencatat, takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang percaya untuk memandang yang namanya masa depan. Kalau kita melihat apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi kerinduan kita di dalam masa depan kita, ingatlah bahwa kita harus senantiasa takut akan Tuhan. Dan percayalah bahwa masa depan yang kita rindukan itu tidak akan pernah hilang. Itu sungguh ada. Dan pengharapan kita tetap kepada masa depan yang kita rindukan. Saudara, mungkin saat ini kita terpuruk untuk melihat akan masa depan kita ke depan. Mungkin saat ini kita terlihat tidak berhasil di dalam masa depan kita. Apa janji Tuhan? Mari kita perhatikan Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ingat baik-baik, pegang janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini. Tuhan tahu apa yang harus dirancangkan oleh dirinya sendiri. Dan Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita mengenai setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa ada rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan bukan rancangan kecelakaan. Dan memberikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, ingat, ketika mungkin kita saat ini berpikir masa depanku buruk. Mungkin kita berpikir apa yang kita gapai tidak sempurna. Apa yang kita gapai jauh lebih baik dari orang lain. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan memberikan hari depan
yang penuh harapan bagi setiap kita yang percaya, bagi setiap kita yang bersandar, bagi setiap kita yang cinta akan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu firman Tuhan jelas katakan bahwa kita harus senantiasa takut akan Tuhan. Jangan kita iri ketika melihat orang lain di luar sana sukses. Jangan kita iri ketika melihat orang lain yang hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan kelihatan lebih berhasil. Saudara, ingat kisah Ayub. Ketika Tuhan izinkan iblis mencobai dia, Tuhan ganti dengan sesuatu yang luar biasa. Tuhan pulihkan. Dan semua apa yang dimiliki Ayub kelihatannya hilang. Tetapi ketika Ayub memiliki hati yang takut akan Tuhan, Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa sesuatu yang bagi kita itu tidak baik, Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang baik. Ingatlah bahwa terkadang sesuatu yang buruk, sesuatu yang sulit, sesuatu yang kelihatannya tidak berhasil, Tuhan bisa nyatakan kemuliaannya melalui setiap peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh setiap kita. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita ingat, jangan lupakan Tuhan di dalam segala perencanaan. Itulah di dalam kitab Yakobus bilang bahwa jangan pernah melupakan Tuhan di dalam segala perencanaan. Artinya apa saudara? Di dalam masa depan kita, di dalam cita-cita yang akan kita gapai, mari libatkan Tuhan. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan, dan taatlah akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, mari kita belajar untuk ikut maunya Tuhan. Janganlah memaksakan apa yang kita mau lebih daripada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan suatu rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan bagi setiap kita. Bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini mengalami cita-cita yang tidak jelas apa yang kita kerjakan ke depan. Kita mengalami ketidakberhasilan di dalam menggapai cita-cita. Percayalah kepada Tuhan dan berdoalah kepada Dia. Senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan percaya akan janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya akan Tuhan, percayalah akan janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Percayalah janji Tuhan yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidupilah firman itu, maka engkau akan memperoleh segala sesuatu. Allah adalah sumber berkat. Dia berjanji kepada saudara tentang hari depan, tentang masa depan. Bahwa Dia tidak akan pernah memberikan, mereka-rekakan yang jahat. Tetapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan setiap kita, boleh membawa setiap kita untuk lebih dekat kepada Dia. Lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta Tuhan dan lebih percaya akan janjinya yang akan dinyatakan bagi masa depan saudara. Mari saudara renungkanlah firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan bagi setiap orang percaya itu tidak akan pernah hilang. Senantiasa milikilah hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami
Betapa pentingnya kami memiliki hati yang senantiasa takut akan Engkau di dalam masa depan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang menjanjikan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami yang bersandar dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun kami percaya firman-Mu akan mengingatkan kami, firman-Mu akan menguatkan kami ketika kami lemah, dan firman-Mu mengajar kami untuk kami meraih masa depan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara dan memberkati dalam keluarga saudara. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang setia mengikuti ibadah secara live streaming. Kiranya melalui ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi penting untuk menjadi perhatian bagi setiap kita. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah remaja dan pemuda sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, gereja kita telah melaksanakan ibadah minggu. Bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah ini, ibadah dilakukan pada pukul 7 di gereja. Dan teman-teman yang rindu mengikuti ibadah ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang berikutnya, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan secara pribadi dan ingin sharing, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah sharing. Kiranya melalui sharing ini boleh menguatkan kita dan membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Kiranya kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.